ibu-ibu PAUD Parigata kalau tidak salah. Kemudian di rumahnya Ibu Najmiah, itu yang hadir langsung ketua PGRI Kabupaten. Di sini lagi, intinya guru-guru di Parigi ini Masya Allah semua. Semoga semuanya mendapat berkah maulid, amin. Amin. Murid-murid saja bikin maulid, bagaimana kita guru? Maka mudah-mudahan guru-guru yang ada di tempat ini semuanya pulang sebentar membawa telur, amin. Amin. Iya, telur itu kan istilahnya saja buat rame. Iya, tapi Masya Allah ini saya mulai dari tanggal 8 tidak berhenti ini maulid. Tapi warna ini malah hari ini subhanallah, memang warna-warna cantik semua ini. Dinilai ini Pak ya, sebentar Pak ya. Ada baru ini kejadian, ada piala ini Pak ini. Pakai piala, tepuk tangan untuk PGRI Parigi. Luar biasa. Ada pialanya. Ya, Masya Allah, 6 orang. Ini bingung mau menentukan mana yang bagus ini. Saya minta sebentar, jangan cuma saya sendiri. Nah, ada Pak Kapolsek kalau cari juara 2, Pak Korami yang juara 3. Pokoknya kita bagi-bagi lah. Kalau saya sendiri ini yang bingung saya, mana yang mau dijuarain. Baru hari ini ada perahu isi telur. Subhanallah. Intinya semua ini umat Islam, apa itu maulid? Maulid itu peringatan, kegembiraan menyambut hari lahirnya Nabi. Kita punya anak lahir, gembira. Bergembira orang punya anak, bapak ibu, sampai ditunggu sampai 4 tahun, 5 tahun baru dapat anak. Begitu lahir anak kita, gembiralah kita. Maka kita ekspresikan kegembiraan kita itu, kita potong kambing, akikah. Undang saudara, undang kenalan, undang teman-teman, kumpul di rumah, gembira, menyanyi, undang elektron sampai subuh. Tidak ada yang protes. Giliran orang bergembira menyambut maulid Nabi, ini Nabi loh yang kita gembirain. Nabi, ada juga yang protes, udahlah terserah yang protes ya. Yang penting jelasnya semua ini bergembira menyambut maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, Nabi itu seperti yang disampaikan tadi Ustaz Suwarno tadi, Nabi itu bukan cuma nabinya umat Islam. Dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad, kata Allah, untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Bukan cuma untuk manusia, tetapi untuk hewan, untuk tumbuh-tumbuhan, untuk seluruh dunia ini Nabi menjadi rahmat. Semua bapak-bapak, tidak ada yang tidak bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Ibu-ibu, sebaiknya banyak ibu-ibu di sini. Harusnya ibu-ibu yang paling bergembira menyambut maulid Nabi. Karena dengan maulid Nabi ini, semua kita umat Islam, semua ibu-ibu ini diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu, zaman dulu, waktu zaman jahiliyah, itu ibu-ibu ketahuan itu, oh ini masih perawan, ini sudah janda. Sebab kalau zaman jahiliyah, kalau suaminya meninggal, dipotong 1 ruas jari Pak. Nah, di ruas, jadi ditanda, dikode. Dikode, jadi kalau dia meninggal lagi, sudah 2 ruas hilang. Nah, berarti ketahuan, oh ini janda. Sekarang janda dengan perawan tidak ketahuan lagi. Semua glowing semua. Apalagi yang di depan ini, Masya Allah, glowing semua ini. Made in skincare, ya. Luar biasa ibu-ibu ini. Ya, tidak ketahuan mana ini cewek kah dia ini, perawan kah. Nah, ada lagi di zaman jahiliyah itu yang lebih parah Bapak. Kalau ada ibu-ibu, kalau haid, menstruasi, itu perempuan di zaman dulu itu dikasih ke belakang. Suaminya bilang, halo, di luar, dia bilang keluar, kau keluar, jangan tinggal di rumah. Jadi ada macam di rumah-rumah orang Arab itu ada seperti kandang begitu, kandang kambing. Seperti kandang kambing. Jadi kalau perempuan haid disuruh ke belakang, tidak boleh bergabung. Masya Allah. Tetapi begitu di zaman Nabi Muhammad, perempuan diangkat derajatnya oleh Rasulullah. Bahkan dikatakan al jannatu tahta aqdamil ummahat,
surga berada di bawah telapak kaki ibu. Mau masuk surga, hargai ibumu. Mau masuk surga, cintai istrimu, cintai para wanita. Ada dua dosa. Kemarin saya di Besi Takwa sama Ibu Bia, tadi malam di mana namanya, di Toga, saya sampaikan dua dosa. Mudah-mudahan pas-pas ada bapak-bapak ini. Ada dua dosa, yang dosa itu disegerakan Allah di dunia, tidak menunggu nanti di kubur, tidak menunggu nanti di alam akhirat, di neraka. Mudah-mudahan dua dosa ini jangan kita buat. Satu, dosa yang disegerakan Allah azabnya itu di dunia, yaitu pertama, uqul walidain, durhaka sama orang tua. Orang kalau durhaka sama orang tua, Pak, azabnya langsung, tidak pakai nanti tunggu mati. Apa tanda-tandanya kita ini ada durhaka sama orang tua? Satu, orang yang durhaka sama orang tua, kata Nabi, pertama, doanya tidak diijabah Allah. Menangis kita sama Allah, meratap kita sama Allah, Allah tidak terima. Karena ridha Allah fi ridhal walidain, ridhanya Allah tergantung ridhanya orang tua. Wa suhtullah fi suhtil walidain, marahnya Allah juga tergantung orang tua. Itu pertama. Kedua, orang yang durhaka sama orang tuanya, dia dapat azab di dunia. Itu yang kedua, dhaqa rizqahu, sempit rezekinya. Mulai dari jual kacang, jual pisang, sampai jual oto, tidak sukses-sukses usaha. Mulai dia berganti kopra lagi, oh ini lagi, urusan ini lagi, online, bisnis semua hancur. Kenapa? Berarti masih ada durhaka sama orang tua, belum minta maaf sama orang tua. Kalau kita punya usaha sekarang ini sering hancur, sering down, minta ampun sama orang tua, berarti kita masih ada durhakanya. Yang ketiga yang paling berbahaya, yang ketiga, orang durhaka sama orang tua, yang ketiga itu kharaja minad dunya bighairi iman, dia yang ditawakutkan keluar dari dunia tanpa iman. Nauzubillahi min zalik. Orang tanya, Ustaz, orang tua itu yang mana? Selama ini anak-anak saya tahu orang tua itu cuma satu, papa, mama. Padahal dalam agama kita, kalau kita berdoa Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, maka yang dapat itu tiga orang. Tiga, karena orang tua dalam Islam itu tiga. Pertama, alladzi yuladak, orang yang telah melahirkan engkau, papa mama kita. Sekarang papa mama kita sudah tidak ada, sama siapa kita berbakti? Maka jawabannya kepada saudara-saudara orang tua kita, tante, om. Saudara-saudara orang tua kita itu pengganti orang tua. Sekarang tante dan om juga sudah tidak ada. Siapa yang menjadi orang tua? Al-akhul kabir yagu magamul walid. Laki-laki yang paling tua itu berada mengganti posisi bapak. Mudah-mudahan kita jaga mereka ini. Yang kedua, yang disebut orang tua itu ibu-ibu punya, bapak-bapak punya, cuma ada yang sudah tidak punya. Apa itu? Alladzi yuzawwijaka ibnatahu, orang yang telah menikahkan engkau dengan anaknya, alias mertua. Maka jadilah anak mantu yang baik. Sekarang ini anak hantu yang banyak. Oh, kalau sama mertua ganas, ya. Sekarang gara-gara mau terlalu banyak menonton Indosiar, mertua sekarang ganas juga. Akhirnya anak mantu beganas juga. La ilaha illallah. Dia bilang, oh, dia biar status. Kalau ada orang mengatakan mertua itu baik, mungkin dia lagi pengantin baru. Sebab kalau sudah pengantin lama susah berhadapan dengan mertua. La ilaha illallah. Tidak ada di sini. Ini mertua bagus semuanya. Bu, pernikahan yang paling aman sepanjang sejarah sampai kiamat itu cuma satu saja. Pernikahan yang paling aman cuma rumah tangga Adam dan Hawa. Kenapa? Karena Adam dan Hawa tidak punya mertua dan tidak punya ipar. Ipar sekarang lebih cilaka lagi. La haula wala quwata illa billah. Tapi mudah-mudahan kita jadi mertua, jadi ipar yang baik. Ya, jangan kasih rumah tangga itu dikoyak-koyak sudah. Ya,
baku tusuk ipar bakalai begini, la ilaha illallah. Akhirnya hancur rumah tangga. Mudah-mudahan ini semua menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah sampai jannah, amin. Berpisah karena maut. Ini ada saya punya Ibu Pak Lapalulu, Ibu Dewi. Ya, dia punya suami itu Pak Lapalulu, itu saudara saya. Ya, alhamdulillah mereka berpisah karena maut. Ya, insya Allah mudah-mudahan kita begitu semua, amin. Ya Rabbal Alamin. Yang ketiga, ini yang menjadi pembahasan kita. Yang menjadi orang tua, alladzi yu'allimakal ilm. Orang yang telah mengajarkan kamu ilmu, orang tua. Guru TK, guru SD, guru PAUD, guru sanawiyah, guru aliyah, guru SMP, semua yang namanya guru harus dihargai. Maka ibu-ibu ini, bapak ibu, inilah pekerjaan yang paling hebat. Tidak ada pekerjaan yang lebih hebat dari guru. Bahkan abah saya, Kiai Haji Muhammad Sholeh Damar, pesan sama kami anak-anaknya, termasuk kepada murid-murid jadi Rosa Suwarno ini, murid-muridnya Pak Yadin. Kamu apapun nanti kerja nanti, mau jadi tentara, mau jadi polisi, mau jadi pengusaha, mau jadi petani, harus upayakan mengajar satu kali. Biar cuma mengajar alif, mengajar ikro. Maka murid-muridnya abah ini mana-mana ini mereka pegawai negeri, kerja di kantor, tapi ada mengajar anak-anak, kasihan. Karena mencari pahala mengajar itu tidak ada duanya, bapak-bapak ini. Bahkan dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang berilmu, orang-orang yang mengamalkan ilmunya, darajat, beberapa derajat. Antara satu derajat dengan derajat saat itu bagaikan tingginya langit dan bumi. Ibu-ibu pahalanya ini luar biasa, ya. Maka di mana-mana kalau mau bicara guru, apalagi kalau guru yang belum sertifikasi atau guru yang belum PNS, yang masih honor, memang secara materi siapapun harus butuh itu. Tidak ada orang yang tidak butuh materi. Tetapi niat dalam hati, ibu-ibu, niat dalam hati mengajar ini mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Urusan gaji urusan kedua, yang penting dapat ridha Allah dulu. Bayangkan ibu-ibu, ada 3 amal yang tidak akan ditinggalkan, tidak akan putus sampai kita mati. Idza mata ibnu Adam inqata amalu illa min salasin. Jika seorang manusia mati, maka yang akan tinggal cuma 3. Pertama adalah waladun soleh, anak yang soleh. Yang kedua ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ibu-ibu ajarkan anak-anak kita sekarang. Tidak gampang jadi guru PAUD, tidak gampang jadi guru TK. Anak-anak masih ingus diajar, anak-anak yang masih popok dipakai di mengajar. Allah Akbar, butuh kesabaran. Sedangkan saya di pesantren, anak-anak yang sudah hebat-hebat ini, yang sudah tua-tua ini, masih pusing kepala Pak ajar bagaimana mengajar anak-anak kecil. Maka mudah-mudahanlah seperti sini revolusi etika guru. Nah, apa itu etika? Ya, kita sudah tahu semua para guru, masa tidak tahu etika. Etika itu ada etika seorang murid terhadap guru. Terbanyak sekarang murid dituntut untuk beretika. Bagaimana menghargai guru, bagaimana berbicara dengan guru. Bahkan ada satu kitab Ta'lim Muta'allim, itu membahas bagaimana memperlakukan guru kita. Begini Bu, ada satu kisah, mungkin saya sudah bawa di sini. Di Hadramaut Tarim atau Yaman, itu tempatnya guru tua, pendiri Al-Akhirat. Ada satu pesantren di situ. Dari zaman dulu sampai sekarang masih ada pesantren itu. Nama pesantren itu namanya pesantren Al-Habib Abdullah Asy-Syatiri, Rubat Tarim. Maka Habib Jindan yang kita nonton di televisi, Habib Munzir, termasuk guru kami Al-Habib Ali, anaknya Habib Husain, itu keluaran dari Rubat Tarim. Nah, di Rubat Tarim itu ada seorang santri pintar sekali Pak. Bagaimana pintarnya santri ini?
Dia bisa menghafal suatu kitab dalam jangka cepat. Dia baca 3 kali hafal. 3 kali hafal. Saking pintarnya anak ini, santri ini, dia bisa menghafal kitab Tuhfatul Muhtaj. Kitab Tuhfatul Muhtaj begini tebalnya Pak, 10 jilid. Dihafal. Jangankan cuma Al-Quran yang cuma 1 jilid begini. Tuhfatul Muhtaj 10 jilid dihafal sama anak ini. Ini bagaimana kecerdasan ini anak. Akhirnya orang mengatakan sudah ini nanti penggantinya Habib Abdullah. Sudah ini nanti yang akan menjadi ulama besar. Akhirnya ini anak bangga diri Pak, Ibu. Sombong. Dia bilang saya lebih hebat dari saya punya guru. Saya punya guru tidak hafal Tuhfatul Muhtaj. Saya bisa hafal. Akhirnya karena kesombongannya ini Pak, dengan berani dia mengatakan kepada gurunya, memanggil gurunya tidak pakai ustadz, tidak pakai pak guru atau tidak pakai syekh, dia langsung memanggil namanya Abdullah. Maka ulama mengatakan, ini pelajaran buat ibu-ibu juga untuk kita semua, tidak boleh hukumnya itu memanggil guru dengan namanya langsung, tidak boleh. Maka ulama mengatakan, mana man yunadi ustaduhu bin ismihi, barang siapa yang memanggil gurunya dengan namanya, nasya ilmahu, maka akan hilang semua ilmunya. Dia panggil Pak Abdullah. Akhirnya sekarang begitu dia panggil nama Abdullah, tiba-tiba hilang semua pelajaran yang selama ini. Biar Al-Fatihah tidak hafal lagi. Maka sekarang ini guru-guru yang harus contoh. Dalam kitab itu dijelaskan tidak boleh seorang guru memanggil muridnya dengan panggilan yang jelek. Tidak boleh. Misalnya kita punya guru, kita punya murid ini pendek. Pendek, sini dulu. Pepe onge, sini dulu. Kariting, karibo, sini. Guru yang bapak panggil. Ada begitu guru, saking jengkelnya, akhirnya ketika besar, murid yang balas dendam. Dia tidak panggil lagi nama ibu guru, atau dia panggil Popeye. Ala Popeye misalnya. Apalagi kalau guru kejam, dia ganti itu Pak, Mick Tyson, alias Pical, Allah Akbar. Sekarang ini itu dicoba baca di komentarnya anak-anak itu, anak-anak sekolah. Banyak istilah itu yang guru dia bilang itu. Ada Popeye tadi, astagfirullah, Popeye. La haula. Padahal dia maksud guru. Maka etika ini harus dicontohkan oleh guru. Kalau guru dia beretika, insya Allah murid juga beretika. Maka di mana-mana dari zaman ke zaman, bapak-bapak, ibu-ibu, kita sekarang menghadapi generasi milenial, bukan generasi dulu. Kita sekarang ini menghadapi generasi yang mereka HP di tangan, semua terbuka lebar, ya. Zaman transformasi, zaman mana informasi cepat masuk. Kalau zaman dulu, saya ingat saya orang-orang di Sanabia lalu, itu Abah almarhum ini dia mengajar sambil juga berkebun. Jadi kalau dia habis bertulis, dia tulis pelajaran di papan tulis. Babul kalam al kalam wal lafzul murakkab wal mufid bil wad, begitu kan? Baru dia suruh hafal. Menunggu murid-murid ini menghafal, dia pergi ke kebun di samping sekolah. Bagaimana cara menjaga itu? Dia buka, dia punya topi begini, dia taruh di meja. Jadi murid-murid tidak bergerak karena masih ada topinya Abah di situ. Seolah-olah yang berjaga ini topi. Selama topi itu masih di situ, tidak bergerak orang. Murid-murid zaman dulu itu. Tapi sekarang la ilaha illallah. Ada guru di muka, orang baca cerita di belakang. Maka kita sekarang harus ekstra sabar, ekstra luar biasa perjuangan guru-guru zaman sekarang ini. Ditambah lagi sekarang ini kita ada kurikulum merdeka. Ya, ini juga pokoknya luar biasa lah. Ibu-ibu, bapak-bapak inilah yang lebih paham bagaimana menjadikan murid-murid kita ini lebih berkualitas. Cuma saya titip pesan kepada ibu-ibu, bapak-bapak, apapun yang kita ajarkan dalam pelajaran kita nanti, coba titipkan kepada murid-murid kita mencontoh Nabi Muhammad SAW. Tidak panjang-panjang ceramah, karena ini soal asar juga, orang belum asar. Apalagi sama antar ini. Aduh.
Ini dulu, zaman dulu ini cuma telur. Sekarang ini ya white coffee, teh kotak. Loh Allah ya, ini ya, dulu cuma kopi. Bagaimana ceritanya ini? Ini dulu mama saya cerita, orang yang punya piara ayam, piara bebek, dorong masa, dorong punya telur, dorong bawa ke maulid berkah, insya Allah dia punya ayam bertelur terus. Maka ada telur. Orang yang tanam pisang, rambutan, jambu, ditaruh dia bawa juga ke maulid. Nah sekarang ini orang bakios banyak, cocolatos, gogorio, teh kotak. Mudah-mudahan kita doakan yang punya semua ini, amin. Keluar 200.000 Allah ganti 2 juta. Yang bawa ini paha, mudah-mudahan Allah kasih sehat semua, amin. Yang tidak bawa jangan lupa ini diambil. Kasihan dorong Mbak Beke mau suka juga mau pulang ini. Sekarang ini so dia Mbak Beke pulang-pulang. Padahal harusnya tidak pulang. Dorang yang Mbak Beke, dorang hias, mau pulang juga. Dorang juga apa bagian? Padahal tidak begitu. Kalau kita sudah kasih begini, ambil orang lain yang punya. Jangan orang bikin itu yang orang ambil. Tidak dapat pahala itu. Ya, jadi misalnya ini SD Negeri 4 Parigi, baku tukar dengan SD 1 punya. SDN 1. Begitu ceritanya. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu, titipkan. Saya mau cuma titip saja. Titip bagaimana anak-anak kita ini berakhlak. Berakhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nabi diutus memperbaiki akhlak. Kedua, innama bu'istu mu'alliman. Aku diutus oleh Allah untuk mengajar. Pertama, ajarkan anak-anak kita ini berakhlak terhadap guru, berakhlak terhadap orang tua. Ya, bagaimana caranya? Ceritakan kepada anak kita bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu tidak pakai mau lihat ini orang Islam. Di Madinah Pak, Ibu, di Madinah ada orang Islam, ada orang Nasrani, orang Kristen, ada orang Yahudi, ada orang Majusi, hidup tidak baku marah, tidak pernah ribut, karena saling menghargai. Inilah toleransi antar umat beragama. Mudah-mudahan kita doakan Parigi Mautong ini. Parigi ini Pak sudah teruji. Bayangkan itu kejadian di Poso, perbatasan kita. Tetapi Parigi dari zaman dulu, walaupun Poso membara, Parigi tetap dengan toleransinya. Insya Allah kita doakan mudah-mudahan orang Parigi tetap aman walafiat, amin ya rabbal alamin. Ya, Insya Allah orang-orang Parigi ini sehat semua, amin ya rabbal alamin. Satu, ceritakan kisah Nabi. Di bawah Pak. Sekarang orang tua zaman dulu, saya mau cerita. Saya punya abah itu, saya punya adik 3 orang. Kalau dia Ayun adik saya itu, saya masih ingat lagunya satu saja. Apa lagunya? Ya Nabi salam alaika. Yang orang bawa tadi tidak ganti-ganti lagu. Mungkin cuma itu dia hafal. Tapi zaman sekarang, orang tua zaman sekarang pakai lagu galau. Kalau dia menyanyikan lagu untuk anaknya, lagu galau. Pulangkan saja aku. Ini anak sampai besar galau. Oh, Allahu Akbar. Ya, dia pakai lagu Ayu Ting Ting. Kesana kemari mencari alamat, akhirnya anak besar hautumai, jogutumai. Dia habis keliling, dia ron ini pari ini. Baru dia pusing. Aduh, kenapa sampai anak tukang bajalan, tukang bapontar, gara-gara kau nyanyikan lagu begitu. Ya, mudah-mudahanlah kita ini guru-guru semua ini insya Allah aman. Insya Allah semua anak-anak kita menjadi anak yang soleha, amin ya rabbal alamin. Ada etika berikutnya, sudah disinggung tadi, etika bermedia sosial. Tidak semua Pak, tidak semua kehidupan kita itu harus diumbar di media sosial. Siapa yang membuat masalah, yang mengirimkan kita masalah? Siapa? Allah. Cuma Allah yang bisa menyelesaikan masalah. Guru-guru jadilah panutan bermedia sosial. Jangan kita punya predikat guru tetapi di media sosial juga hamba. TikTok. Ya, mudah-mudahan guru-guru bukan guru-guru di sini. Mudah-mudahan Bapak Ibu. Saya lihat ini juga, saya sebentar ini mau pergi lagi Sidbar. Ibu tahu Sidbar? Sidole Barat. Tempatnya Sinbad.
Saya setelah dari sini langsung di Sidole. Jadi tidak panjang-panjang ceramah ini. Habis maghrib di Sidole ini. Jadi saya sebelum tutup, saya minta sebentar satu paha juga. Banyak pasukanku ini. Bukan masalah telurnya. Kalau telur banyak di pasar, beda itu telur ini dengan telur di pasar. Betul? Betul. Ini satu biji dimakan, Pak. Kita baca doa tadi masuk di makanan semua. Berkah. Satu biji dimakan sehat badan. 2 biji dimakan sehat, tambah cerdas. 3 biji bisul kamu nanti. Kalau banyak dimakan. Saya kasih tahu ini ala-ala tadi. 1 biji saja dimambe. Ya. Mudah-mudahanlah insyaallah berkah semua, amin ya rabbal alamin. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhir kalam, wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.